Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi menemani saya pulang menuju rumah. Kita learning by riding lagi. Dan tentunya kita akan membahas satu hal yang menarik. Jadi dari kemarin saya bingung nih, mau membahas apa ya kira-kira sambil perjalanan pulang. Dan kepikiran akhirnya, oke deh, perjalanan pulang saya mau bahas tentang generasi strawberry. Jadi kalau kalian tahu, ada baby boomers, millennials, gitu, Gen Z, dan yang terakhir adalah strawberry. Generasi strawberry ini adalah generasi yang lahirnya di tahun 2000-an, dan tentunya saat ini adalah posisi di mana teman-teman generasi strawberry itu masih SMA, kuliah ya, ataupun awal-awal kerja sepertinya untuk generasi tahun 2000-an. Kenapa saya ingin bahas generasi strawberry? Karena kemarin sempat ya ada sedikit pembahasan tentang generasi yang saat ini sedang dibicarakan, yaitu generasi strawberry. Sebenarnya secara makna dan penyebutannya ya, setiap generasi beda-beda, memang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini gitu ya. Kalau disebut baby boomers ya karena memang itu dulu pada saat perang dunia kedua ya, mereka kelahiran perang dunia kedua atau afternya, setelahnya. Sedangkan untuk yang generasi strawberry ya dianggap generasi yang mudah dalam hal mengakses informasi segala hal, sehingga disebutnya generasi strawberry. Seperti itu. Dan ini kita akan coba, kalau biasanya kita pulang lewat pasar minggu, kita akan coba untuk daerah Ampera ya. Saya akan coba untuk pulang lewat daerah Ampera, sambil kita ngobrol-ngobrol generasi strawberry. Jadi ini jam 6 lewat, after maghrib, dan kondisinya seperti biasa Jakarta macet. Jadi buat teman-teman yang kerja di Jakarta, jangan harap bisa pulang dengan kondisi normal, kecuali kemarin setelah libur lebaran. Nah, itu baru balik lebih lancar gitu ya. Sekarang udah balik lagi ke normal. Oke, kita lanjut perihal generasi strawberry. Secara harfiah memang generasi strawberry itu adalah generasi yang dimudahkan dalam segala hal. Dari akses informasi, kemudian dalam mencari pengetahuan, ilmu, bahkan juga dimudahkan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kalian bisa baca atau lihat generasi-generasi sebelumnya, ingin mendapatkan sesuatu hal itu effortnya lebih besar dibandingkan generasi yang saat ini. Jadi kalau misalnya generasi baby boomers itu, kalau misalnya mau dapat informasi, dia paling tidak baca koran atau majalah. Bahkan TV pun pada saat itu ada satu adalah TV pemerintah ya, TVRI. Sedangkan di saat ini generasi sekarang, informasi kita bisa akses tidak hanya dari media cetak, elektronik, tapi juga melalui internet. Banyaklah, secara arus informasinya lebih banyak dibandingkan dengan generasi baby boomers. Dan kemudian segala satu hal karena sudah digitalisasi dan secara teknologinya juga sudah canggih, kita tuh mau ngapa-ngapain gampang. Ya kalau dulu orang-orang ingin tahu resep makanan itu harus beli majalah, ya baca koran dan lain-lain. Saat ini dengan genggaman kita bisa mengetahui semua resep masakan. Bahkan kita mau tahu informasi tentang satu tempat, satu daerah, kita nggak butuh lagi tuh yang namanya atlas. Kita nggak butuh lagi tuh buku-buku tebal pengetahuan tentang satu negara, satu daerah. Kita tinggal kita klik di Google, itu kita udah bisa tahu wilayah tersebut, kemudian apa saja yang bisa kita eksplor di sana. Jadi generasi strawberry itu lebih mudah dalam mendapatkan informasi
kemudian dalam menerima informasi, bahkan menggunakan teknologi itu sendiri. Kalau dulu ya jangan harap ya, kalau dulu bisa semudah itu, kalau kita nyasar nanya orang kan. Kalau sekarang kita mau berangkat kemanapun, selagi ada Google Maps, aman. Kalian pergi ke luar negeri, mau ke Malaysia, mau ke Thailand gitu ya, mau kemanapun, kita bisa dituntun oleh Google Maps. Justru itulah yang menjadi kelemahan generasi strawberry. Jadi kalau kalian lihat lagi di generasi strawberry, tidak lagi isu perihal bagaimana informasi itu didapatkan, tapi lebih kepada mengkonfirmasi apakah informasi itu, pengetahuan itu memang benar adanya. Karena dengan arus informasi yang besar, itu juga memungkinkan untuk informasi itu menjadi bias, bahkan cenderung hoax gitu ya. Bisa saja beritanya berita bohong, terus kemudian kita terima. Dulu mungkin kita di grup WhatsApp keluarga atau teman itu kan banyak ya yang suka share-share berita, linknya apa, isi beritanya apa, videonya apa, tidak aktual dan tidak valid kebenarannya. Nah, itu adalah tantangan dari generasi strawberry, di mana pengaruh media sosial itu sangat besar. Kita itu disuguhkan oleh berbagai macam informasi yang menyesatkan kita, berbagai macam informasi yang bisa saja membuat kita terlena sebagai manusia independen, sebagai manusia yang beredukasi, seperti itu. Jadi justru kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dengan adanya arus informasi yang semakin lama semakin deras. Lalu generasi strawberry juga dihadapkan dengan tantangan perkembangan zaman yang beda lagi seperti dulu. Sekarang tuh serba instan. Ya kan, serba instan sekarang. Kalau kalian lihat, orang-orang sekarang ingin belanja itu tidak perlu lagi datang ke satu mall, ke satu pasar gitu ya. Itu udah bisa melalui smartphone. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, menjadi kita lakukan karena tuntutan perkembangan zaman. Apalagi kalau kalian tahu di tahun 2019 dan awal 2020, semenjak ada COVID, pandemi, itu jadi kebiasaan kita tuh berubah. Yang biasanya kebiasaan itu in touch, bertemu satu-satu gitu ya, kalau belanja ketemu satu-satu, jadi menggunakan media tadi, melalui internet tadi, seperti itu. Sehingga apapun yang diinginkan, aksesnya itu mudah. Karena kemudahan itu menciptakan orang-orang di generasi strawberry tidak segigih generasi baby boomers atau generasi sebelumnya. Kenapa? Karena yang didapatkan juga mudah. Tapi itu dalam sisi yang lain, justru generasi strawberry juga mendapatkan peluang yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan generasi baby boomers atau generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu kan pekerjaan itu sudah tertata sedemikian rupa gitu ya. Kalau sekarang di generasi strawberry pekerjaan tuh banyak, dan itu pekerjaan baru, baik yang di bidang IT, kemudian baik yang di bidang AI dan lain-lain, itu banyak sekarang. Sehingga persaingannya juga ketat dan peluangnya juga besar. Kita menyoroti perihal mentalitas-mentalitas yang ada di kondisi saat ini. Kalau kalian lihat di media sosial kan, kalau anak-anak generasi strawberry yang baru-baru ini, mereka bentar-bentar tuh merasa butuh healing ketika ada satu hal yang kira-kira sudah menjemukan dan mereka butuh recovery secara mental, maka mereka berusaha mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya dengan cara healing. Sebenarnya tidak salah menurut saya ya, tapi yang menjadi masalah adalah ketika itu dijadikan budaya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya generasi strawberry tidak siap dalam tanda kutip menerima segala permasalahan, tekanan dalam hidupnya. Ketika kita bekerja, atau ketika kita sekolah, atau ketika kita berbisnis, pasti akan selalu ada masalah. Itu adalah bagian dari hidup. Bahkan ada permasalahan keluarga, permasalahan percintaan, dan lain sebagainya.
seharusnya tidak membuat kita menjadi orang-orang inferior yang sebentar-sebentar tuh butuh healing. Dan itu jadi ngetren loh di kalangan anak muda. Wah, hari ini bete, kemudian membuat rencana, creating plan healing di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Dan itu ya saya melihatnya satu hal yang aneh aja ya. Sebenarnya healing itu nggak harus selalu holiday, karena identiknya healingnya holiday kan. Holiday ke satu tempat, kemudian nongkrong-nongkrong di satu cafe atau klub gitu ya, yang sebenarnya akhirnya akan menggerus keuangan kita. Saya rasa problematika hidup tuh harus dipetakan dulu. Jadi dipetakan dulu, hidup tuh masalahnya apa saja sih, ada konsekuensinya apa saja sih. Ketika kita sudah tahu, kita harus siapkan gitu ya. Contoh buat anak-anak muda nih yang memutuskan untuk berpacaran, setidaknya berkomitmen secara individual untuk saling percaya dan menjalin kasih karena rasa cintanya, ya harus paham bahwa dalam setiap percintaan itu pasti ada masalah. Cepat atau lambat kalau kita tidak cocok, itu kita akan selesai, hubungannya akan selesai. Itu dulu, rulesnya kita harus tahu. Sehingga kita sudah petakan, pacaran ini berguna buat saya, tapi bukan berarti tidak ada permasalahan ya, bukan berarti tidak ada mudaratnya gitu ya. Pasti akan ada sakit hati kalau putus, mungkin juga akan rugi finansial, secara psikologi dan lain-lain, itu pasti ada. Jadi kalian generasi strawberry harus sudah memetakan nih, kalau saya sepertinya kalau berpacaran bersiap untuk menerima patah hati kalau nanti ditolak, atau ketika menjalin hubungan akan putus, akan berakhir. Lalu pekerjaan, kalian generasi muda ingat bahwa pekerjaan itu banyak, tapi karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia, jumlah produktifnya, maka kalian harus bersiap untuk bersaing. Jadi kalian nggak bisa lulus kuliah kemudian melamar berharap langsung bekerja. Mungkin ada, tapi berapa persen? Jadi kalian harus mempersiapkan diri. Bagaimana cara melamar pekerjaan, bagaimana meningkatkan kompetensi. Jadi itu kalian juga bisa simak di video saya di episode cara mudah untuk melamar pekerjaannya. Di situ ada tips and triknya. Itu kalian harus siapkan diri dulu gitu. Jangan baru lulus kuliah berharap ingin bekerja, lalu setelah bekerja kalian ingin apa lagi? Kalian ingin secara pendapatannya besar. Itu semua adalah harapan kita, ingin pendapatan besar. Tapi ketika kita entry level, kita lihat juga secara kemampuan, dan kita masih kategorinya adalah fresh graduate, kita harus sadar diri, kita butuh pengalaman. Karena saya teringat ketika saya waktu training 7 Habits oleh Mr. Ikrar dan Mr. Joko tentang 7 Habits. Jadi 7 kebiasaan yang efektif yang akan merubah kita. Jadi Mr. Ikrar dan Mr. Joko tuh bilang dalam trainingnya tersebut, dalam seminarnya, bahwa orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak memiliki relasi, maka dia tidak akan percaya diri. Kalau kalian tidak punya pengetahuan, ya selesai. Paling tidak kalian ketika melamar pekerjaan tahulah apa yang ingin dilamar. Oke, pengalaman saya belum, gitu ya. Tapi setidaknya saya sudah punya pengetahuan. Bahkan kalian harus punya relasi. Relasi itu maksudnya apa? Kita dapat informasi perusahaan-perusahaan mana yang terbaik, yang sedang membutuhkan pekerja, pegawai, melalui relasi kita, teman kita, saudara, om, tante, dan sebagainya. Itu menurut saya penting. Lalu ketika kalian bekerja pun pasti akan ada masalah. Tekanan dari atasan, teman kerja yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita, atau ada juga orang-orang yang kita anggap bukannya menjadi partner dalam pekerjaan, malah menjadi toksik dalam pekerjaan. Nah, itu pasti akan kita alami. Bayangkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari
pekerjaan saja kita sudah cepat merasa terluka ya, merasa cepat capek, seolah-olah kita adalah orang yang paling effort. Bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang lebih berat lagi, permasalahan keluarga misalnya. Kalian kalau sudah menikah harus menafkahi istri, anak, kemudian harus memiliki kendaraan, memiliki rumah dan lain sebagainya. Itu lebih berat lagi. Jadi kita sebagai manusia ini diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihannya kita manfaatkan, dari kekurangannya juga kita agar tahu memitigasi resiko kemungkinan yang akan terjadi. Kalau saya baca literatur di media sosial ataupun di buku gitu ya, tentang generasi strawberry, memang dianggap generasi yang lembek atau generasi yang tidak tough, karena secara dia memang hidup di zaman yang sudah serba mudah. Itu tidak salah ya, tapi yang menjadi salah adalah ketika dia tidak lagi berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara mentalnya, secara ketangguhannya, secara fisiknya gitu ya. Fisik tuh maksudnya jangan cepat loyo, jangan cepat capek, bentar-bentar disuruh, bentar-bentar bekerja ngeluh capek dan segala macamnya gitu. Padahal itu adalah makanan sehari-hari kita kalau jadi pekerja. Bahkan orang bisnis ataupun orang dagang saja itu pasti mengalami hal tersebut. Jadi itu normal, it's a normal life, akan kita alami, pasti akan kita alami. Sehingga kita harus melihat lagi, apakah sudah pas, apakah sudah sesuai hidup yang kita jalani, seperti itu. Kemudian selanjutnya generasi strawberry juga identik dengan disintegrasi kebudayaan. Jadi ada semacam lunturnya kebudayaan bangsa gitu ya, secara moral ataupun secara tutur kata, peribahasa serta perilaku. Itu kita sama-sama tahu kalau dulu generasi baby boomers atau generasi tahun 80-an, kita tuh punya tingkat sopan santun yang tinggi karena kita diajarkan. Bisa saja generasi strawberry ini sudah luntur karena memang secara lingkungan tidak lagi seperti generasi sebelumnya. Akhirnya dengan orang yang lebih tua kita terkesan kurang ajar, kemudian dengan generasi yang lebih tua kita tidak sopan. Padahal itu adalah budaya bangsa kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Lalu selanjutnya yang lebih penting lagi adalah kita itu mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang sangat deras. Jadi generasi strawberry itu mudah terkontaminasi, mudah terdistrak dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Bisa saja beritanya hoax. Kemudian kita dengan mudahnya kita men-share berita tersebut ke rekan, ke saudara dan lain sebagainya. Padahal belum tentu itu benar. Kembali lagi, kita harus memverifikasi. Saat ini tidak hanya generasi strawberry, generasi-generasi sebelumnya, bahkan kalau mendapatkan informasi, itu kita harus konfirmasi apakah ini sumbernya jelas, lebih dari satu sumber, apakah terkonfirmasi. Karena berita saat ini itu bisa disetting berdasarkan keinginan kita. Contoh, kalau kalian ingin tulis berita tentang misalnya yang membangun Candi Borobudur adalah Nabi Sulaiman gitu misalnya, itu ada saja literatur yang menulis itu. Atau kalau kalian ingin menuliskan Candi Borobudur itu yang membangun di zaman dinasti Syailendra misalnya, itu juga ada. Jadi ada banyak informasi, tinggal bagaimana kalian mengkonfirmasi apakah sumber dari berita tersebut adalah benar. Lagi-lagi itu yang sulit gitu ya. Lagi-lagi itu yang sulit. Kenapa? Karena kita semacam tidak ada waktu untuk memastikan. Jadi kalau ada apa-apa tuh di-share. Dan yang lebih parah lagi, ini menurut saya ya, kita itu di generasi strawberry adalah generasi di mana karena arusnya deras, kemudian komunikasinya juga deras di media sosial, kita tuh rentan untuk berkomentar secara langsung di media sosial.
Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita tuh, kita dengan gampang tuh berkomentar. Sebenarnya tidak salah dengan komentar, tapi yang bermasalah adalah komentarnya itu cenderung ke rasisme, ya. Kemudian cenderung kita itu merendahkan orang lain, bahkan berpotensi terjadinya polarisasi, terjadinya perpecahan antara suku bangsa, kemudian antar agama gitu. Ingat ya bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, bahkan kita lah negara kepulauan. Tentunya karena orangnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, kita itu disatukan oleh satu kesatuan, yaitu negara ini. Tapi kalau kita masih berpikir bahwa Indonesia itu Jawa, atau Indonesia itu Sumatera, atau Indonesia itu satu daerah tertentu ya, maka impian menjadi negara kesatuan itu akan musnah. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita harus menjaga agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap utuh. Dan itu masih banyak di media sosial yang menjelek-jelekan. Bahkan kita terprovokasi dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya berita artis yang tidak kita suka, kita komentar. Kemudian komentar kita juga komentar yang tidak bertanggung jawab, komentar yang tidak intelektual lah. Itu juga sama saja kan. Seperti itu. Dan generasi strawberry juga itu dianggap mudah putus asa, mudah merasa puas gitu. Jadi ada dua kondisi, putus asa dan puas. Karena ingin serba instan tadi, tujuannya hanya ingin menjadi orang sukses dan kaya. Jadi sudah banyak tuh generasi strawberry yang sukses dan kaya, tapi caranya juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kalian tahu kan dulu pernah ada afiliator yang tertangkap gitu ya. Terus juga ada kasus-kasus penipuan dan lain sebagainya. Itu karena secara tujuan hidup, goals hidupnya adalah hanya ingin sukses, hanya ingin menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Idealnya ketika kita menjadi orang kaya, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Idealnya seperti itu. Tapi apakah bisa seideal itu? Ya pastinya tidak ya. Tidak mungkin seideal itu. Tapi setidaknya kita mendekati hal tersebut. Dari semua yang saya sampaikan bukan berarti generasi strawberry itu juga tidak memiliki kelebihan atau keunggulan. Generasi strawberry itu adalah orang-orang yang adaptif. Mereka mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi, kemudian punya pengetahuan yang tentunya lebih banyak dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan di generasi strawberry itu profesinya tuh unik-unik ya. Ada yang jadi gamers, kemudian ada yang hanya hidup dari YouTube, media sosial, endorse, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh memang lebih agile dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian mereka suka kebebasan. Karena mereka suka kebebasan, mereka tidak hanya mengerjakan satu proyek pekerjaan, bisa banyak proyek pekerjaan. Kemudian banyak orang-orang di Indonesia yang generasi strawberry yang memiliki kemampuan itu sukses dengan cara yang benar juga, karena berbisnis jadi importir. Kemudian juga ada yang menjadi influencer dan lain sebagainya. Itu banyak juga. Jadi tidak selalu generasi strawberry itu generasi yang dianggap cemen ya. Itu ada plus minus. Sehingga next ke depannya yang terbaik adalah tujuannya bagaimana kita sebagai pribadi menjadi pribadi yang baik, bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi saya yakin generasi apapun ketika dihadapkan dengan zaman yang selalu berubah, pasti kita akan adaptasi untuk menjadi bagian dari generasi tersebut. Saya sudah mengalami, contohnya bapak saya saja sudah main handphone gitu ya, main smartphone, bisa lihat YouTube, email, punya WA dan lain sebagainya. Itu karena kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hanya tinggal kita tergantung bagaimana cara memanfaatkannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang generasi strawberry. Ingat, tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan. Setiap generasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dia harap bisa mengambil apa yang baik
dan kemudian apa yang buruk ditinggalkan. Jika kalian generasi strawberry ingin tahu bagaimana cara hidup dengan santai, kalian bisa baca buku banyak, buku-buku filosofi, kemudian buku-buku ajaran agama juga itu sangat penting, sehingga kita berjalan pada rute yang benar sebagai manusia yang menghamba kepada Tuhan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival